lagi dalam renungan GP Alusai. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, jamah setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan bagi kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan dari surga memenuhi hamba-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetaplah Percaya. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Firman Tuhan berkata, ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia seorang pemimpin, tetapi dalam hidupnya dia menghadapi masalah yang sangat menyedihkan karena anaknya perempuan sakit keras, dan bahkan firman Tuhan berkata hampir mati. Maka dengan hati yang pedih, Yairus meninggalkan rumahnya, meninggalkan anaknya yang sedang sakit untuk pergi menemui Yesus. Di saat Yairus bertemu dengan Yesus, Yairus tersungkur memohon dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya dan tumpang tangan atas anaknya supaya anaknya sembuh. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama tentang Yairus, yaitu anaknya sakit keras. Yang kedua, tentang seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit. Baik Yairus maupun seorang perempuan yang sakit pendarahan sama-sama menghadapi masalah. Tetapi ada perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Kalau Yairus sebagai kepala rumah ibadat, ketika dia ada dalam masalah, dia dalam kesedihan, dalam kesukaran, dia langsung mencari Yesus, menemui Yesus. Tetapi seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun menderita sakit, dia justru lari kepada para tabib, sehingga harta kekayaannya habis, dan bahkan firman Tuhan berkata akhirnya keadaan hidupnya makin parah, tidak ada perubahan. Tetapi puji nama Tuhan, perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun, dia memiliki iman, dia memiliki keyakinan. Dia datang pada Yesus dengan iman. Jadi baik perempuan pendarahan maupun Yairus sama-sama datang pada Yesus.
dan puji nama Tuhan, sama-sama ditolong oleh Yesus. Baik perempuan pendarat maupun Yairus, mereka datang kepada Yesus dengan iman, dan dua-duanya memperoleh mujizat. Seorang perempuan pendarat 12 tahun disembuhkan. Nah, kekasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar tentang proses iman dari Yairus. Yairus bisa menerima kesembuhan yang anak sakit. Yairus mengalami proses. Kalau kita baca di ayat 21 sampai 24, itulah penderitaan yang dialami oleh Yairus. Anaknya sakit, hampir mati. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan, itu tidak cukup. Kalau kita baca di ayat yang ke-35 dari Markus pasal 5, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Di sini bahwa keadaan Yairus mengalami hal yang buruk waktu dia pergi meninggalkan anaknya masih hidup. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bersama-sama dengan Yairus dan murid-muridnya mau datang ke rumah Yairus, ada berita, ada utusan dari keluarga Yairus yang mengatakan, di ayat selanjutnya dikatakan demikian, ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, utusan dari keluarga Yairus, dia melihat Yesus hanya sebatas sebagai guru. Bagi utusan Yairus, bahwa semuanya telah berakhir oleh karena anak Yairus telah meninggal. Bagi utusan Yairus, bahwa pintu pengharapan sudah tertutup. Pintu pengharapan sudah tertutup. Yairus tatkala mendengar perkataan dari keluarganya, Yairus tetap percaya. Oleh karena Yairus mendengarkan perkataan Yesus, dan disitulah bahwa Yairus tetap percaya, maka perkataan dari keluarganya itu tidak dihiraukan. Disinilah proses iman dari Yairus. Dan ketika saudara kekasih, Yesus tiba di rumah Yairus, ternyata memang benar keadaan di rumah Yairus terjadi keributan, tangisan, dan bahkan raungan yang sangat keras sekali, oleh karena melihat anak dari Yairus telah mati. Kekasih dalam nama Tuhan, karena ada tangisan, keributan, rapat tangis yang memilukan, maka Yesus berkata kepada orang banyak yang ada di rumah Yairus. Kita akan baca yaitu di ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Nah, dalam situasi keadaan sangat menakutkan ataupun sangat menyedihkan, Yesus berkata bahwa anak ini
tidak mati, tetapi tidur. Dalam situasi yang keadaan sedih, Alkitab katakan justru mereka menertawakan Yesus. Dia tidak yakin siapa Yesus itu. Dia berkata, ini kan anak sudah mati, habis semuanya. Dan katanya bahwa tidak ada lagi pengharapan. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Yesus mengusir mereka, dan Yesus mengajak orang tua dari anak yang sakit keras dan hampir mati, yaitu Yairus dan istrinya, bersama dengan murid-muridnya masuk kamarnya. Dan ketika Yesus masuk kamar perempuan yang sakit itu yang berumur 12 tahun, Yesus memegang tangannya dan Yesus berkata, nah kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-40 dari Markus pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka menertawakan dia, maka disuruhnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Ayat yang ke-41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memegang tangan anak itu. Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kekasih dalam nama Tuhan, bahwa pintu pengharapan sudah tertutup. Tetapi tatkala Yesus datang, Yesus membuka pintu pengharapan dari Yairus. Pintu pengharapan dari orang-orang yang ada di keluarga Yairus. Nah, saat ini mungkin pintu pengharapanmu sudah tertutup oleh karena keadaan situasi saat ini. Dan saudara, mungkin bidu dan sebagainya. Mari kita belajar kepada Yairus yang memiliki keyakinan yang kokoh, tetap percaya. Karena di saat Yairus melibatkan Yesus, pintu pengharapan yang tertutup bisa terbuka. Luar biasa. Jadi saat ini jangan hilang pengharapanmu. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesusahan, mengalami tantang dalam hal ekonomi, kemerosotan dalam hal usaha dan sebagainya. Libatkan Yesus. Izinkan Yesus membuka pintu pengharapanmu. Sehingga tatkala pintu pengharapan terbuka, kita akan merasakan yaitu kemenangan. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan seperti Yairus dan orang-orang yang di sekitarnya. Mereka takjub, heran, dan nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagungkan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, tetaplah percaya apapun masalahmu, apapun problemamu, karena Yesus berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapa supaya kami tetap percaya kepadamu. Situasi keadaan apapun yang kami alami, kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang telah kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan, berikan mereka pengharapan kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati pertolongan-Mu.
Setiap jemaat-Mu Tuhan, bangkitkan iman mereka, biar mereka tetap berpengharapan penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia, kami taruhkan ke dalam tangan Engkau. Lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga Bapa setiap para pemimpin kami, di saat mereka menangani virus corona, ada hikmat-Mu, ada jalan keluar. Dan kami Tuhan tak henti-hentinya berdoa untuk setiap para tim medis ya Tuhan, baik dokter maupun perawat yang telah bertugas di garis depan. Berkati mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di dalam renungan mendatang. Tuhan memberkati.